Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini pesan dari Kiai Yusuf Mansur untuk kita semua. Mudah-mudahan berkenan membaca atau mendengarkan urusannya nyawa dan nyawa yang lain. Kawan-kawan, sekedar ngingetin, kiai-kiai makin banyak yang wafat. Ustadz-ustadz termasuk kiai-kiai kita semua. Dan terakhir kemarin Kiai R, kiainya Kiai Saiful, guru kita semua. Kenapa? COVID. Kiai R belum lama banget ngobrol sama saya, pimpinan Tafiz atau Hufaz pondok tersebut loh, dengan 10.000 santri, dan nampak sehat banget. Lihat betapa kemudian merugi dan kerugiannya dunia Islam dan Indonesia, wabil khusus ke pesantrenan. Begitu banyak jagoan-jagoan lewat dan hilang. Dan makin meledak corona di Indonesia. Vaksin perlu perjalanan 3 sampai dengan 4 tahun sampai selesai divaksin semua. Apa jadinya dengan nyawa, dengan ekonomi, dengan ketenangan, dengan kenormalan lama? Keburu super meledak. So, ngingetin, bolongnya merasa aman, lalu gak maskeran dan deket-deketan, merasa aman, gak rajin cuci tangan, merasa aman, gak sering hand sanitizeran, merasa aman, buka-buka masker, merasa aman, makan-makan deket-deketan, merasa aman, ngupi-ngupi deket-deketan, merasa aman, olahraga deket-deketan. Saya kemarin berenang, janjian sama A dan B. Saya ingatkan, jaga jarak, instruksi jarak jauh, ngobrol jarak jauh, pakai WA di kolam renang. Secara nggak mungkin maskeran di kolam renang. Z yang nemenin saya terus selama COVID pun tar saya lihat pas renang dan beraktivitas ternyata lalai, terus aja kayak magnet, deket lagi sama yang pada berenang, termasuk deket dengan anak saya Kun. Ini asli, nggak bener. Saya masih mau cerita soal renang kemarin tanggal 31 Desember. Secara nggak sadar A dan B nemenin saya. Saya udah ingatkan soal jaga jarak. C kemudian datang mendekat dengan saya, nggak sadar itu, nyapa, tapi gerakan alam bawah sadar mendekat. Ini nggak boleh. COVID nggak perlu waktu berjam-jam, bisa hitungan detik nular. A dan B berkali-kali harus saya ingatkan, menjauh, berjarak, dan itu berkali-kali ngingetinnya. Karena sifat manusia pengen dekat, pengen nyaman saat berinteraksi, pengen menghargai, pengen menghormati, pengen akrab, dan naluri kayak magnet. Asli kayak magnet. Jauh mendekat lagi, terlalu banyak momen dan kesempatan saat renang buat ketemuan jarak dekat, bahkan sangat dekat. Itu di kolam renang, gimana di badmintonan, di sepedaan, di makan-makan, di nongkrong-nongkrong. Karena itu kewaspadaan sangat penting. Sepedaan gak apa-apa banget, tapi saat lampu merah segera pakai sempurna. Benar-benar awas. Gak ada selfie-selfian, gak ada jajan bareng, gak ada istirahat bareng dan foto bareng. Kecuali pastikan eling maskeran, full maskeran, tar jalan tak apa buka lagi. Badminton demi Allah sehat, tapi saat ambil bola berdua ke depan net lah, COVID hanya perlu beberapa detik saja buat pindah. Nggak kenal agama, nggak kenal hubungan orang tua anak, nggak kenal keakraban, nggak kenal tua muda, kaya miskin, sehat nggak sehat, nggak kenal semua, termasuk nggak kenal sebentar apa enggak. Boleh nggak ngopi berdua? Boleh. Pastikan berjarak dan gantian aja ngopinya. Supaya pas yang satu ngopi, yang satu mempersilahkan maskeran. Dan lihat sekitar, jika pada buka, bungkus aja. Ngopi di mobil, di pinggir jalan, di rumah, yang aman. Makan-makan, boleh. Pastikan berjarak benar-benar berjarak 3 meteran kalau saya masih sebagai alumni COVID. Nggak mentolerir, dan pastikan yang nggak berjarak, yang makan-makan dengan keluarga inti yang udah pasti swab negatif dan nggak kena COVID. Itu pun anggota keluarganya pastikan nggak bercanda dengan COVID. Percuma juga misalnya jika ada anggota keluarga yang seliuran ketemuan dengan orang tanpa masker lalu bersama kita, ya wassalam.
Belum tentu emang kena, tapi belum tentu juga nggak kena. Iya kalau kena kita yang nggak kena penyakit penyerta. Jika ada penyakit penyerta atau COVID jadi penumpang gelap, lalu ngenain yang kita cintain, kita sayangin, lalu kemudian ia dan mereka wafat. Siapa yang udah jadi pembunuh? Nggak apa-apa lah, ayo ketat-ketatan banget, 2 bulan lagi. Daripada perjalanan bisa sampai 3-4 tahun. Ukuran vaksin yang kalau meledak lebih di perjalanan bisa jadi 5-6 tahun. Apa nggak ngeri? Ayolah, maaf nih, saya alumni COVID. Berjarak pun di ruang tertutup beresiko. Silakan keluar, silakan main, silakan kumpul, tapi ketatin prokesnya, prosedur kesehatannya. Berdoa sama Allah juga biar sanggup dan kebiayaan membiayai prokes dan membiayai upaya menjaga kesehatan. Bolong juga saat wudhu berjamaah. Makanya wudhunya di rumah, di masjid udah maskeran. Masker yang udah dipakai di luar langsung buang. Masuk rumah cuci tangan dulu, kalau perlu badan dan baju dari luar disemprot disinfektan. Parno, emang wong hidup saya sempat antara hidup dan mati. Istri saya bilang saya udah ngigau dan nitipin anak-anak dan minta maaf. Sementara saya nggak tahu, nggak inget, nggak sadar bicara itu. Itu saat baterai tinggal 5-10%. Belum lagi soal pampersan 10 hari di RSPAD, dicebokin orang, tengkurap doang. Super sebentar lalu balik badan, perlu recovery nafas 1 jam. Kiai Jamil pimpinan Daku juga demikian. Parno amat, emang. Bahkan super parno kalau sekarang. Sebab ngalamin Pak Hari sahabat terbaik saya dan kami-kami lewat, wafat. Sebab ada penyakit penyerta juga, liver, cirrhosis, dengan izin Allah komorbid dan wafat. Pak Hari itu makan-makan di rumah-rumah kami, di rumah pimpinan Daku. Selain saya muter silaturahim, datang pakai masker, kami nyambut pakai masker. Tapi pas ngobrol turun tuh masker. Akhirnya ngeteh, ngopi, nyemil, buka bener. Bukan cuma turun naik buat nyeruput air minum. Kemudian makan, parah, ketawa, ketiwi dan lain-lain tanpa masker. Sementara Pak Hari dan kami sungguh-sungguh gak tahu kalau COVID dah di diri kami. Jadi secara syariat kami mencelakai tamu kami. Atau bisa juga sebaliknya kan? Ya Rob, maaf ya. Kemarin tanggal 1 saya lihat waktu I dan Y ngopi. Pas transit di rumah kawan saya, I dan Y ikut turun pakai masker lengkap. Tapi pas dihidangkan kopi, turun naik tuh masker. Terus pas dihidangkan nangka goreng, pakai terigu, lepas itu masker. Tanpa ingat saya persis ada di belakang kepala I dan Y. Saya langsung maskeran, tapi saya salah, nggak langsung ngingetin I dan Y. Emang harus sering-sering ngingetin, harus saling ngingetin pas makan sop dan sate kambing. Secara naluriah, I dan Y juga naruh piring di meja, di warung, di depan 2 sahabat yang gak maskeran saat makan. Saya tegur agar ngambil tempat terpisah, tapi di tempat terpisah I dan Y tetap dihitung berdua. Who knows? Yang harus berjarak, carilah tempat buat makan yang lain atau gantian. Ini naluri gak apa-apa, makanya harus saling ngingetin 2-3 bulan lagi lah ketat-ketatan begini. Makan harus gantian, jika bareng-bareng dan gak menolerir. Kemarin saya makan di pojokan warung, sebab sepi dan nunggu pelayan gak hilir mudik menghidangkan. Dan saat makan ada pelanggan lain masuk. Saya langsung udahan dan langsung maskeran, gak ada cerita nerusin makan. Dan langsung cuci tangan, hand sanitizeran, dan langsung masuk mobil. Kita gak bisa ngandelin nasib baik, terutama kalau mikirnya badan jadi inang untuk membunuh dan menyakiti yang lain. Istilahnya, kita salah. Digebukin gak apa-apa juga, tapi kita salah. Yang digebuk dan kegebuk orang-orang yang kita sayangin. Wah, bakalan nangis, bakalan nyesel. Dan mari
Banyak-banyak kita bertaubat, beristighfar, barangkali sebab kita dah mencelakakan orang dan bahkan membunuhnya tanpa sadar. Semua memang izin dan kehendak Allah, namun berikhtiarlah dengan baik. Bismillah. Demikian pesan dari Kiai Yusuf Mansur untuk kita. Semoga kita senantiasa berhati-hati seperti apa yang disampaikan oleh guru kita. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.